warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Balai Besar Litbang Pascapanen Pertanian, Bapak Dr. Prayudi Samsyuri, SPMSI. Yang kami hormati narasumber kita, Bapak Andri Agus Rahman, Eskom, Bapak Ibu Koordinator dan Subkoordinator, para pejabat fungsional, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat mengikuti kegiatan sosialisasi penerbitan majalah ilmiah pada hari ini Selasa 22 November 2022 secara daring maupun luring. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk memulai acara, kepada yang terhormat Bapak Dr. Prayudi Samsyuri selaku Kepala Balai Besar Litbang Pascapanen Pertanian untuk memberikan sambutannya. Kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bertemu dalam rangka sosialisasi penerbitan majalah ilmiah. Yang kami hormati Pak Andri Agus ya. Selamat datang nih Pak Andri di BB Pascapanen sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Kemudian tentu kami juga menyapa rekan-rekan yang hadir baik secara offline maupun yang online. Yang online udah berapa orang tuh? Ada 300-an ya? Jadi kami, Pak Andri, kami juga pada kesempatan ini mengundang rekan-rekan unit kerja lingkup Balitbangtan ya. Kalau saya coba melihat secara sekilas ini ada dari BPATP, kemudian dari sekretariat, kemudian dari Biogen, Mektan, Puslitbangbun. Saya kira cukup representatif, lengkap Pak Andri hadir. Dan menurut saya tema yang kita angkat penting bagi kami di Badan Litbang Kementerian Pertanian. Yang pertama tentu kami sampaikan nih Pak Andri, latar belakangnya kenapa kita melakukan ini dan inisiasi dari BB Pascapanen ya, karena kita ketahui bersama bahwa Balitbangtan bertransformasi sesuai dengan permintaan atau sesuai dengan arahan dari pemerintah, tentunya bahwa kita bertransformasi dari Badan Litbang sebagai unit kerja riset menjadi unit kerja non riset. Dan dalam perjalanan transformasi ini sudah disahkan dalam Perpres ya, di mana ex Badan Litbang ini menjadi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian BSIP. Dan sekarang dalam proses untuk persetujuan SOTK, dan insya Allah unit kerja yang ada ex Badan Litbang ini akan bertransformasi menjadi unit kerja di BSIP ini. Jadi, unit kerja BSIP ini, Badan Standarisasi ini, yang dulunya peneliti, ini bertransformasi menjadi jabatan fungsional non peneliti ya. Di dalamnya itu boleh kita sebut jabatan fungsional ASTA ya, kemudian PMHP, kemudian di situ ada penyuluh, kemudian apalagi yang banyak di situ, analis prasarana ya. Jadi pada intinya bahwa sebenarnya kami memiliki potensi untuk menyusun tulisan ilmiah, gitu ya, tulisan ilmiah yang non penelitian, gitu ya, non riset, gitu. Nah, kalau pakemnya jurnal ini diisi oleh para peneliti, maka kami mencari wadah untuk memberikan kesempatan non peneliti ini, fungsional yang sebenarnya membutuhkan juga wadah untuk
penulisan ilmiahnya begitu ya, penulisan ilmiahnya. Nah, oleh karena itu kita diskusi internal kami dan tentu komunikasi juga dengan Pak Andre. Nah, apakah bisa dicarikan wadah yang ilmiah namun bukan jurnal begitu ya, kira-kira begitu awalnya, sehingga ada pemikiran untuk kita buat menjadi majalah ilmiah gitu ya. Nah, dan menurut kami ini perlu kita pelajari seperti apa, karena di awalnya tentu dengan unit kerja yang lain juga berpikir jurnal ini yang sudah kita, ya bolehlah kita sedikit agak ini ya, berdarah-darah begitu kira-kira bangunnya begitu ya, sehingga terakreditasi ya, apa istilahnya kalau jurnal? Akreditasi ya, terakreditasi begitu. Nah, sayang mungkin kalau kita lepaskan begitu saja begitu. Nah, bolehkah perjalanan jurnal ini kita transformasi juga menjadi suatu apa namanya lembaga, bukan lembaga istilahnya, apa wadah gitu ya, yang ilmiah tapi tidak mulai dari nol begitu, Pak Andre. Nah, kalau kita mulai dari nol kan berdarah-darah lagi begitu ya. Nah, saya kira itu pemikiran kami Pak Andre, dan tentu teman-teman juga punya pemikiran seperti itu ya, teman-teman unit kerja, dan banyak mengasuh jurnal-jurnal di unit kerjanya yang sudah level akreditasinya udah tinggi juga begitu. Nah, pada kesempatan ini kami sangat berharap Pak Andre mungkin juga bisa memberikan nanti latar belakangnya begitu ya, sehingga nanti diskusi kita bisa lebih cair dan ada solutif gitu ya, ada rencana tindak lanjut ke depan. Jadi kira-kira seperti itu Pak Andre, Bapak Ibu yang kami undang. Jadi kesimpulan intinya adalah bahwa bagaimana kita yang selama ini mengasuh jurnal ilmiah, kemudian kita switch, kita transformasi menjadi majalah ilmiah. Apa pertanyaannya adalah, Pak Andre, apakah memungkinkan? Nah, pertanyaan kalau memungkinkan, pertanyaan berikutnya adalah apa langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk bertransformasi itu. Nah, kemudian langkah-langkah itu tentunya termasuk di dalamnya adalah perizinan dan sebagainya gitu ya, perizinan atau registrasi apalah istilahnya, legalitas dari itu. Nah, itu yang sangat kita harapkan, dan mudah-mudahan kita bisa berdiskusi sampai berapa hari nih Bu? sampai sampai siang gitu ya, mudah-mudahan memberikan gambaran. Nah, kalau memang mudah-mudahan bisa memberikan solusi kita pada hari ini, sehingga kita bisa menyusun rencana tindak lanjutnya ke depan, Pak Andre. Ya, sambil kami secara simultan, secara paralel menyiapkan lembaga ini secara resmi juga. Jadi kapan kami bertransformasi, jurnalnya juga sudah bisa langsung kita switch ke lembaga majalah ilmiah yang kita ya mungkin impikan atau harapkan lah, kira-kira seperti itu. Sehingga rekan-rekan ini punya wadah ke sana gitu ya, punya wadah untuk penulisan, dan ini juga menjadi poin dari unit kerja yang kami selanjutnya begitu. Nah, sekira demikian Pak Andre, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik. Terima kasih kepada rekan-rekan yang ikut yang online begitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa laporkan kepada pimpinannya, sehingga kita memiliki langkah tindak lanjut terkait dengan jurnal ilmiah yang pernah kita asuh masing-masing. Sekiranya demikian Bapak Ibu, salam buat pimpinan unit kerjanya, Kapus KBB-nya, dan Pak Andre, terima kasih banyak nih kesempatannya yang jauh-jauh dari Bekasi gitu ya Pak ya, sampai ke sini demi untuk kita transformasi ini. Sekiranya demikian, dengan marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kita pada hari ini sampai siang ini memberikan manfaat bagi kita semua, bagi unit kerja kita, dan tentunya juga akhirnya kepada masyarakat pengguna kita. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Dr. Prayudi Samsyuri yang telah memberikan sambutannya. Sebelum memasuki acara berikutnya, perkenan kepada Bapak Kepala Balai Besar untuk menyerahkan souvenir kepada narasumber dan dilanjutkan dengan foto bersama. Jadi jauh-jauh dari Bekasi ada kenang-kenangan lah. Oh ya, saya kasih info nih Pak Andri. Ini adalah buku 88 inovasi unggulan di pasca panen pertanian, gitu ya. Yang selama perjalanan BB pasca panen ini, sebelum bertransformasi kami menyusun sebagai apa namanya ini, sebagai tanda bukti lah bahwa kami pernah bermain di inovasi, kira-kira gitu Pak Ade ya. Jadi kayak serah terima ya. Oke Pak Ade, makasih banyak nih. Bapak Ibu, kita mulai kepada acara utama yaitu sosialisasi mengenai perpindahan dari jurnal penelitian ke majalah ilmiah yang akan disampaikan oleh Bapak Andri Agus Rahman. Untuk apa ya? Tak kenal maka tak sayang. Ini Pak Andri itu mungkin dari pengelola jurnal yang di Balitbangtan, barangkali ada yang sudah kenal ya dengan beliau. Kalau saya sih baru ketemu nih Pak, karena kelihatannya Pak Agus atau Pak Andri ya, Pak Andri ini pengelola OJS ya Pak ya. Jadi kami nggak pernah bertatap muka gitu. Kalau yang manual biasanya yang di Cibinong, biasanya kami konsultasi ke sana setiap tahun. Pak Andri Agus Rahman ini publishing practitioner katanya. Beliau ini ASN seperti kita di penerbit BRIN yang sudah berpengalaman di bidang penerbitan jurnal elektronik, kemudian pernah menjadi konsultan e-jurnal di beberapa kementerian atau lembaga, serta universitas seperti Badan Bahasa, Kemendikbud, Kemenparekraf, Lemigas, IAIN, Bengkulu, dan lain-lain. Nah, sekarang beliau menjabat sebagai subkoordinator fungsi jurnal di lingkungan BRIN yang menangani teknis pengelolaan penerbitan jurnal elektronik di lingkungan BRIN. Selain itu, beliau juga apa ya Pak ya di sini? Pengembang sistem ya, pengembang sistem penerbitan buku dengan OMP atau Open Monograph Press. Nah, baru dengar nih Pak. Dengan OMP kita masih kalau jurnal-jurnal dengan OJS saja. Pak Andri ini di sini nggak bilang-bilang di fotonya kayaknya lebih tua nih. Ini nggak salah Pak. Saya sampai tadi ini benar nggak ya Pak Andri? Di fotonya lebih tua, ternyata dia masih muda nih. Oh gitu ya. Beliau kalau mau dikontak hanya kasih email saja nih Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang memerlukan kontak Pak Andri di andr022@brin.go.id. Nanti searching aja ya. Beliau ini punya keahlian juga sebagai information system jaringan e-publishing untuk organize, diligent, and tenacious. Aktivitas dan interestnya menarik nih sebagai senang literature, diecast, music, travel. Jadi bisa baca sambil dengar musik gitu ya. Seru juga ya. Kemudian pendidikan di IPB ya Pak ya, ilmu komputer. Juni 2013 ya lulusnya ya. Samaan dengan Mbak Nadine rupanya. Ya, tapi saya extension. Extension, gitu ya. Kami lanjutkan izin. Beliau 2015 hingga saat ini sebagai editor teknis di jurnal Rainwardita tuh apa nih Pak? Rainwarditya. Oh di LIPI dulu ya, jurnal di LIPI di Pusat Riset Biologi, editor teknis yang mengelola proses penerbitan jurnal secara online. Kemudian 2013 hingga sekarang pengajar diklat Open Journal System. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ada yang memerlukan
pengajar diklat untuk OJS, bisa kontak beliau. 2019 asesor manajemen jurnal ya Pak ya, di Kemendikbudristek ya. Baik, saya rasa ini lengkap nih Pak Agus untuk pengalaman di jurnal. Tadi seperti disampaikan Pak KBB ya, Pak Andri, bahwa kami di sini banyak sekali fungsional baru yang bukan fungsional penelitian ya Pak ya, yang tadi ada Anjak, Asta, analisis pemanfaatan iptek, kemudian APMHP, di samping itu ada juga Prahum, Prakom ya, arsiparis pustakawan yang tentunya memerlukan angka kredit nih Pak. Bagaimana kami mewadahi semua ini agar dapat melakukan tulisan sehingga dapat diajukan sebagai KUM. Nah, karena semua sekarang harus fungsional. Baik Bapak Ibu, saya rasa untuk paparan bisa kita lanjutkan. Sekarang sudah 9.32 jam nih Pak Andri. 2 jam itu paparan dan diskusi. Paparannya ada berapa menit kira-kira? Mungkin lebih banyak diskusi ya Pak ya? Baik, kalau seperti itu kami persilahkan Pak Andri Agus Rahman. Baik, terima kasih yang terhormat Pak Dr. Prayudi selaku Kepala Balai Besar Pascapanen. Kemudian Bapak Ibu yang hadir di sini dan Bapak Ibu yang hadir di Zoom ya. Ini juga mungkin ada editor yang sudah di BRIN ya Bapak Ibu ya. Sebagai pengelola jurnal yang mungkin masih dilibatkan untuk pengelolaan jurnal di lingkup Kementerian Pertanian. Izin menyampaikan terkait status jurnal ya, bukan status hubungan ya Bapak Ibu ya, status jurnal dengan berubahnya mungkin terkait tupoksi dari kementerian lembaga ya. Jadi memang ketika kemarin kan heboh terkait pemindahan SDM Litbang ke BRIN gitu ya, dibarengi dengan misalkan ada jurnal yang dipindahkan gitu ya, jadi memang sempat simpang siur juga, menjadi isu yang cukup menarik juga ya dibahas, bahwa memang kami di RMPI itu menangani semua jurnal yang tadinya ada di lingkup LPNK ya, karena awal pembentukan BRIN itu adalah dari ex LPNK ya, LIPI, Batan, BPPT itu seperti itu. Nah memang perpindahan SDM ini memang tidak dibarengi ya, tidak dibarengi dengan status jurnal itu sendiri ya. Jadi hanya SDM Litbangnya yang pindah, tapi jurnalnya tidak ikut pindah gitu kan, seperti itu. Karena harus ada mekanisme lain ketika jurnal itu berpindah secara pengelolaan gitu ya, seperti itu. Jadi tidak bisa langsung dipindahkan juga. Tapi mungkin di sini memang ada beberapa kementerian yang tidak ingin dipindahkan jurnalnya, karena mungkin terkait juga tadi ya kebutuhan lembaga juga yang memungkinkan jurnal itu dipertahankan gitu ya. Tapi mungkin ada perubahan yang harus dilakukan ya terkait status jurnalnya seperti itu. Nah di sini tadi mungkin sudah tidak usah perkenalan lagi ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya lanjutkan saja ke slide berikutnya, silakan. Nah ini mungkin kita akan langsung spesifik membahas jurnal penelitian pasca panen pertanian. Ya memang di sini kalau kita lihat secara skop jurnal ini memang terkait original research ya. Jurnal ini hanya menerima artikel-artikel yang basisnya penelitian gitu ya, seperti itu. Kalau saya lihat dari skupnya. Karena memang jurnal itu pasti akan melihat dari skup fokus dan skup yang diampu oleh jurnal tersebut gitu ya. Basisnya itu dari sini dulu gitu ya. Kita melihat bahwa ketika dulu mendaftarkan ISSN untuk jurnalnya itu pasti akan melihat deskripsi dari jurnal tersebut. Nah, deskripsi itu digambarkan dari fokus and scope yang ada di sini. Ini mohon koreksi ya, ini saya ambil dari websitenya jurnal penelitian pasca panen. Nah, mohon lanjut, saya mau ikut dari sini lagi. Terkait itu ya, jadi identitas sebuah jurnal itu apa saja ya? Yang pertama itu tentunya itu adalah ISSN. ISSN itu adalah SIM-nya ya, SIM gitu ya. Jadi surat izin menerbitkan jurnal gitu ya, seperti itu, menerbitkan artikel jurnal.
Jadi tanpa ISSN jurnal itu tidak resmi ya diterbitkan gitu ya, seperti itu, karena itu sudah standar internasional, dan Indonesia kebetulan menerapkan standar itu ya, baik untuk buku, kalau buku mungkin ISBN, untuk jurnal itu ISSN gitu ya. ISSN itu dikelola oleh LIPI dulunya, dan sekarang di tempat kami juga di RMPI BRIN. Itu jadi nanti kalau ada perubahan-perubahan itu pasti akan harus melakukan perubahannya ke ISSN, karena itu nanti akan disampaikan ke database ISSN internasional. Kemudian identitas jurnal yang kedua itu adalah nama ya. Jadi nama jurnal itu mencerminkan identitas sebuah jurnal. Biasanya di nama jurnal itu juga ada unsur skupnya ya. Dia jurnalnya terkait penelitian kah, atau misalkan hanya buletin gitu ya, seperti itu. Suara Itu saya nggak kedengeran menggambarkan deh. identitas sebuah jurnal. Kemudian yang ketiga itu adalah DOI. DOI itu alamat unik sebagai pengenal suatu dokumen ya, Bapak Ibu ya. Jadi mungkin tanpa DOI jurnal itu secara online itu kurang bisa terverifikasi ya kalau tidak ada DOI. Makanya mungkin jurnal-jurnal yang sekarang itu ya, yang di Indonesia itu pasti sudah memiliki DOI ya, rata-rata seperti itu, apalagi jurnal-jurnal ilmiah ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah URL-nya. Jadi alamat permainan domain. Jadi ini pun juga sama, kalau untuk jurnal elektronik alamat permainan domain itu menjadi salah satu identitas ya. Jadi di mana website jurnal itu dituju gitu ya, seperti itu. Jadi alamat rumahnya itu ada di mana gitu, seperti itu. Karena mungkin orang mengakses, baik itu penulis maupun pembaca, itu pasti akan mengakses URL-nya seperti itu. Nah, ini empat hal ini adalah identitas sebuah jurnal yang memang ketika salah satu berubah itu nanti harus tentunya akan berdampak ya, banyak berdampak gitu ya, seperti itu. Nah, ini yang next Mbak, mohon maaf. Ya, perubahan-perubahan jurnal pada umumnya itu memang terkait yang pertama itu adalah nama jurnal. Jadi nama jurnalnya yang berubah nih. Nama jurnalnya yang tadi mungkin jurnal penelitian tadi, pengembangan pasca panen, menjadi warta ilmiah atau misalkan buletin ilmiah. Itu nanti tentu akan berdampak ya. Kemudian perubahan pengelola dan penerbit. Nah, ini biasanya dengan SOTK tadi Pak yang disampaikan ya. Jadi itu juga sama. Jadi itu juga akan berdampak kepada data ISSN. Jadi banyak juga ya jurnal-jurnal yang SOTK-nya berubah. Jadi pengelolanya jadi misalkan Balitbank, atau misalkan dari Balitbank menjadi BSI ya, misalkan seperti itu. Kemudian juga penerbit ya, sama halnya. Kadang kan pengelola dan penerbit itu berbeda ya. Seperti contohnya di kami, pengelola itu ada di organisasi riset, sekarang itu penerbit itu ada di kami, di tempat kami RMPI BRIN. Jadi berbeda gitu. Itu tapi disesuaikan dengan kondisi yang ada di setiap lembaga. Kemudian yang ketiga itu adalah perubahan scoop. Nah, perubahan scoop itu ketika jurnal berubah atau bergeser ya skupnya, yang tadinya mungkin terkait hasil penelitian saja, tadi mungkin juga tadi jurnal pasca panen ini akan berubah karena mengakomodir fungsional lain ya, misalkan terkait kebijakan atau misalkan terkait kajian gitu ya, seperti itu, atau misalkan literatur review, book review, itu diampu oleh jurnal tersebut, itu bisa gitu. Nah, itu perubahan scoop juga nanti berdampak juga ya. Kemudian perubahan URL e-jurnalnya. Tadi perubahan alamat domainnya itu bisa saja kan berubah ya. Karena sekarang itu kan contohnya ya di pertanian itu masih menggunakan ejurnal.litbang pertanian. Ada kalimat litbangnya. Mungkin nanti akan berubah namanya ya, seperti itu. Itu juga pasti akan berdampak ya. Berdampak kepada banyak hal ya. Mungkin nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan. Kemudian yang terakhir itu perubahan frekuensi. Perubahan frekuensi terbitan. Nah, standar jurnal di Indonesia kan itu 2 terbitan per tahun ya, 2 terbitan per tahun. Misalkan jurnal pasca panen ini contohnya itu mau berubah gitu, karena misalkan nantinya banyak tulisan jadi 6 terbitan per tahun gitu ya. Seperti itu, bisa saja seperti itu. Itu harus melakukan juga perubahan-perubahan itu nanti kepada ISSN, kepada hal lain lah gitu ya, seperti itu.
Nah, ini adalah impact-nya. Mohon maaf, next. Impact yang terjadi ketika nama jurnal itu berubah ya, perubahan jurnal itu berubah. Yang pertama itu adalah terkait ISSN. Apakah ISSN berubah atau tidak terkait perubahan yang terjadi tadi ya, yang tadi saya sampaikan gitu. Apakah ISSN itu berubah atau tidak gitu ya, seperti itu. Kemudian terhadap alamat websitenya gitu ya, apakah juga berubah? Karena itu nanti akan kaitannya dengan nomenklatur tadi ya, nomenklatur dan tentunya transfer jurnal. Transfer jurnal itu kalau misalkan jurnalnya dipindahkan yang tadi dari Kementan ke BRIN gitu ya, pasti kan alamat URL-nya berubah kan, tidak mungkin menggunakan Kementan lagi seperti itu. Tapi identitas jurnalnya akan sama gitu ya, seperti itu. Kemudian sejarah jurnal tersebut gitu ya. Misalkan nama jurnal itu berubah, pasti akan menambah perubahan dari identitas jurnalnya. Yang tadinya misalkan jurnal A menjadi jurnal B namanya. Itu pasti harus disebutkan juga di sejarahnya bahwa jurnal ini mengalami perubahan nama gitu ya, seperti itu. Nah, itu juga ketika jurnal itu berubah dari A menjadi B, misalkan itu pasti akan menambah sejarah ya, menambah sejarah atau merubah sejarah dari pembentukan jurnal tersebut. Ini penting karena bukan hanya terhadap akreditasi, tapi terhadap indeksasi juga, gitu ya. Apalagi mungkin jurnalnya pasca panen misalkan atau jurnal lain di Kementan itu sudah ada yang terindeks Scopus. Misalkan seperti itu. Jadi itu juga harus melaporkan kepada pihak indeks saksi gitu ya, seperti itu. Jadi sejarah jurnal ini harus di-state dalam identitas jurnalnya atau di dalam website jurnalnya gitu ya, seperti. Kemudian DOI. Nah, ini juga sama ya. DOI juga nanti apakah jurnal itu berubah prefixnya ya. Prefix itu yang angka yang depan itu ya. 10.12902 kalau nggak salah Kementan itu ya. Saya lupa. Itu apakah berubah prefixnya atau sufiknya, misalkan karena misalkan litbangnya berubah, misalkan data jurnalnya juga berubah, atau misalkan jurnalnya yang dipindahkan gitu ya, jurnal yang dipindahkan. Karena misalkan jurnal yang tadinya di Kementan ke BRIN pasti prefixnya juga akan berbeda gitu. Itu juga akan mempengaruhi terhadap DOI. Kemudian akreditasi. Nah, akreditasi apakah berubah atau tidak gitu ya. Nah, selama jurnal itu terakreditasi dan masa akreditasinya itu belum habis, itu jurnal walaupun nama jurnal atau identitas jurnalnya itu berubah, baik tadi ya dari sisi provinsi, nama gitu seperti itu tidak akan berhenti status akreditasinya. Jadi masih tetap. Hanya mungkin menjaga nantinya ketika perubahan jurnal itu kan pasti otomatis akan berubah kepada dampak skupnya gitu ya, seperti itu. Itu pasti nanti akan ketika reakreditasi yang harus diperhatikan dari poin-poin penilaian. Nanti mungkin akan saya jelaskan berikutnya. Kemudian proses indeksasi sama. Jadi memang impact terbesar dari jurnal ketika jurnal itu sudah established ya, jurnal itu sudah established, apalagi mungkin jurnal Kementan kan ada yang sudah terindeks Scopus gitu ya, itu maka akan sedikit menghabiskan energi ya untuk perubahan identitas terkait lembaga pengindeks ya, kepada lembaga-lembaga pengindeks, misalkan ke DOAJ, ke Scopus gitu, atau misalkan ke Web of Science, itu harus merubah identitas jurnal tersebut gitu ya. Nah, itu memang kita harus melakukan korespondensi dengan pihak dari cross-tab-nya. Tapi kalau DOAJ itu sudah memiliki interoperabilitas dengan ISSN. Biasanya itu kalau misalkan di ISSN-nya itu sama, nama jurnalnya yang berbeda, itu tidak masalah gitu ya. Tapi ISSN-nya sama ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan ISSN berganti, ya itu kita yang harus melakukan korespondensi seperti itu. Itu kalau misalkan terkait indeksasi. Jadi impact-nya terkait perubahan jurnal itu memang banyak ya, seperti itu. Nah, ini yang akan saya bahas itu pertama itu terkait kalau jurnal itu berubah nama. Berubah nama. Nah, ada dua hal terkait perubahan nama ini. Ada perubahan mayor pada judul terbitan dan perubahan minor pada judul terbitan. Jadi ini diatur di dalam ketentuan ISSN. Ya, ketentuan ISSN. Jadi
ada 2 perubahan, ada mayor dan ada minor. Nah, untuk perubahan mayor ini itu pasti akan berdampak kepada perubahan ISSN. Jadi dianggapnya sebagai jurnal baru, walaupun jurnal baru ini sebagai terusan dari jurnal lama, gitu. Jadi ketika pengelola itu mengubah, menghapus, atau menambah perubahan pada kata pertama dari judul, nah itu pasti akan berdampak kepada major ya. Ini menjadi perubahan major. Kemudian perubahan dan penghapusan atau penambahan menyebabkan perubahan maknanya, gitu ya. Misalkan tadi jurnal ilmiah jurnal penelitian pengembangan pasca panen itu misalkan. Tapi mungkin di sana ditambahkan pasca panen dan apa gitu ya, seperti itu. Itu kan merubah makna. Jadi itu tetap itu menjadi bagian dari major change, perubahan besar. Atau tadi menjadi warta ilmiah atau warta apa gitu, apalagi misalkan ada subjudul nantinya gitu ya, ketika nanti berubah itu kata jurnal dan majalah itu akan berbeda juga kan ya, seperti itu juga nanti akan berdampak. Atau misalkan ada perubahan nama badan, lembaga atau perusahaan yang ada dalam judul utama. Ini mungkin kalau kaitannya dengan jurnal-jurnal atau buletin itu kan kadang ada yang berubah nama lembaganya itu ya, seperti itu. Mungkin tidak terjadi di sini. Kemudian jika terbitan merupakan penggabungan 2 atau lebih terbitan. Ini kalau misalkan ada 2 jurnal digabungkan nih menjadi nama satu jurnal yang nama jurnalnya itu kombinasi dari 2 jurnal tersebut gitu ya, seperti itu. Nah, itu berarti ISSN-nya tidak bisa ngikut ke yang lama gitu ya, seperti itu. Kecuali yang dirubah itu salah satu saja gitu, yang dirubah salah satu saja, tapi skupnya yang satu jurnal tersebut ikut. Nah, itu tidak perlu. Tapi nama jurnalnya itu tidak berubah misalkan. Tapi kalau ini terjadi nama jurnalnya juga kombinasi dari 2 jurnal tersebut, jadi itu tidak bisa memilih salah satu, jadi harus bikin ISSN baru gitu, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu malah terbitannya dipecah menjadi 2 ya. Misalkan tadi pasca panen itu mungkin ada 2 skup, nah itu akan membentuk 2 jurnal. Jadi tidak bisa mengikuti yang jurnal yang penelitian pasca panennya gitu, seperti itu. Jadi yang jurnal pecahan itu harus tetap menerbitkan ISSN baru ya, dua-duanya seperti itu. Itu kalau terjadi seperti itu ya. Tapi kadang biasanya jurnal itu nama jurnalnya yang nama jurnalnya yang tetap gitu ya, tapi skupnya yang ditambah itu yang biasanya terjadi gitu ya, seperti itu. Tapi kalau yang ini 5 hal ini itu wajib ya, wajib mengganti ISSN. Seperti itu. Ini yang major change. Nah, kalau minor change ini mohon maaf ya, itu tidak berdampak kepada perubahan ISSN. Misalnya kalau misalkan ada variasi ejaan, singkatan, angka, senyawa dan lain-lain. Misalkan tadi ya labor history menjadi labor history, misalkan ini nama jurnal, atau misalkan jurnal ekonomi dan pembangunan menjadi jurnal ekonomi dannya itu adalah tanda ya, simbol gitu, seperti itu. Itu tidak berubah nama ISSN. Kemudian juga misalkan atau XX science gitu ya menjadi 20 science gitu. Itu tidak berdampak kepada perubahan ISSN. Atau perubahan tanda baca gitu ya. Jadi misalkan ada jurnal namanya GBB ditambahkanlah menjadi G.B.B. gitu. Itu tidak berubah. Kemudian perubahan dari bentuk tunggal ke jamak, misalkan dari fishery report menjadi fisheries report gitu ya, seperti itu. Jadi itu juga tidak berdampak kepada perubahan jurnal. Atau penambahan judul paralel pada judul utama gitu ya. Jadi misalkan jurnal penelitian pasca panen itu ditambahkan menjadi warta ilmiah sumber daya pertanian misalkan ya, seperti itu. Itu tidak merubah ISSN. Gitu. Jadi hanya menambahkan subjudul saja atau menambahkan judul paralel. Tapi memang judul paralel itu memang harus terjemahan bahasa Inggris dari misalkan jurnal penelitian pasca panen gitu ya, seperti itu. Ini minor change yang tidak berdampak kepada perubahan ISSN. Jadi hanya cukup melaporkan saja gitu, untuk mulai terbitan ini jurnal ini akan berubah nama, tapi hanya yang dari lingkup ini saja ya, yang lingkup ini saja. Itu tidak merubah nama ISSN-nya. Next, Mbak. Nah, untuk perubahan lain, nah tadi ya seperti perubahan pengelola dan penerbit, perubahan skup jurnal,
perubahan frekuensi, perubahan URL domain itu tidak perlu merubah ISSN. Ya, jadi di sini kalau misalkan URL domainnya berubah, frekuensinya berubah, gitu, scope jurnalnya berubah, pengelolaan. Nah, kalau misalkan yang dilakukan penelitian pasca panen itu semuanya, ya berarti harus berubah ISSN ya, karena tadi kalau misalkan perubahan nama itu major, itu berarti mau tidak mau harus ganti ISSN. Nah, ini untuk perubahan nama jurnal, pengelola penerbit, frekuensi, URL, dan tadi ya, berikutnya Mbak, slide berikutnya. Itu harus melaporkan ke tempat kami, ISSN, ke ISSN Indonesia ya, Pusat Nasional ISSN Indonesia, itu kan ada di BRIN sekarang. Itu melaporkan bahwa nama jurnalnya berubah. Nah, kalau untuk nama jurnal itu wajib mendaftarkan ISSN baru. Tapi disebutkan bahwa jurnal ini adalah terusan dari jurnal sebelumnya, gitu ya, seperti itu. Jadi ketika daftar ISSN dan surat permohonan itu harus men-state bahwa di dalam suratnya itu bahwa ini jurnal ini dari jurnal penelitian pasca panen misalkan menjadi tadi ya majalah ilmiah pasca panen juga ya, seperti itu juga. Nah, itu karena merubah nama jurnal dan majalah dan jurnal itu kata yang berbeda ya, gitu ya, itu mau tidak mau memang harus mengganti. Dan jadi ini hal-hal yang dilakukan ini walaupun salah satu tadi itu harus melaporkan kepada ISSN ya, seperti itu. Jadi mungkin tapi sekali saja ngelaporinnya, kalau misalkan tadi semuanya berubah kan, perubahan pengelolanya kan pasti berubah juga ya. Tadi yang dari Balitbank Pertanian menjadi BSI Pertanian misalkan, seperti itu. Kemudian kalau frekuensinya berubah ya berarti sekalian saja, perubahan URL juga sama sekalian saja. Nah, ini kan tinggal menunggu kebijakan dari pertanian ya, hal-hal ini yang memang yang harus dilakukan itu terutama URL domain ya, apakah tetap akan menggunakan e-jurnal Litbang, karena itu nanti dampaknya akan sangat banyak ya terkait akreditasi dan indeksasi tadi ya, seperti itu. Next, Mbak. Nah, ini terkait setelah tadi ya ISSN-nya berubah, itu yang harus dilakukan pertama kali itu adalah merubah informasi di dalam websitenya. Tadi itu yang pertama itu terkait history ya, perubahan ISSN dan atau nama jurnal serta perubahan organisasi penerbitan itu wajib menampilkan history jurnal di website seperti itu. Kemudian CEO, nah mau tidak mau kan ketika nama domain itu berubah maka harus menerapkan kembali sistem pencariannya ya, sistem pencarian. Kalau misalkan di IT-nya jurnal di Litbang Pertanian itu kan pasti akan CEO ya, biar jurnalnya itu bisa teridentifikasi dengan baik di mesin pencarian gitu ya, seperti itu. Dan juga statistik website jurnalnya. Statistik website jurnalnya juga harus diterapkan kembali ya, jadi di reset gitu ya, seperti itu. Apalagi kalau tadi URL domainnya berubah gitu, seperti itu. Kemudian deskripsi, jadi perubahan jurnalnya juga harus diinformasikan dalam deskripsi jurnal. Nah, ini yang pernah dilakukan itu adalah jurnal Tropical Animal Science gitu. Jadi Tropical Animal Science ini jurnal yang sudah terindeks Scopus, dulunya dari media peternakan. Jadi di media peternakan pun juga sudah terindeks Scopus ya, tapi waktu itu editor in chief-nya Prof. Komang itu melakukan perubahan nama jurnal. Ini signifikan banget ya, dari media peternakan menjadi Tropical Animal Science Journal gitu ya. Jadi di sini media peternakannya itu di stop publikasinya dan diteruskan menjadi Tropical Animal Science gitu, seperti itu. Jadi mulainya dari volume 1 kembali ya, volume 1 kembali, nomor 1 kembali. Jadi nanti kalau yang tadi signifikan tadi ya, yang major, karena ISSN-nya baru, itu nanti akan volumenya akan balik lagi ke volume 1 ya. Jadi di reset lagi. Semangat baru seperti itu. Jadi semuanya balik lagi ke volume 1 nomor 1 gitu ya, seperti itu. Kami juga pernah waktu itu di LIPI Widya Riset karena itu ada kesalahan, dulunya namanya itu adalah majalah Widya Riset gitu ya, seperti itu. Cuman kami di 2015 itu berganti nama menjadi Widya Riset saja gitu. Jadi akhirnya kita balik lagi ke volume 1 nomor 1 gitu, seperti itu.
Next, Mbak. Nah, ini terkait DOI jurnal sekarang gitu ya. Jadi kalau misalkan sebenarnya sih kalau untuk di Kementerian Pertanian mungkin tidak akan terjadi ya, tapi bisa saja mungkin terjadi gitu ya. Jadi terkait perubahan-perubahan tadi ya, identitas jurnal itu pengaruhnya kemana sih gitu ya. Yang pertama itu adalah prefix transfer. Jadi apabila dampak perubahan nama jurnal mengakibatkan prefix dan keanggotaan berubah. Ini sebenarnya kalau jurnalnya diakuisisi pihak lain ya, seperti itu. Seperti itu. Kemudian title transfer itu sama, jurnalnya itu baru diakuisisi oleh penerbit lembaga baru yang terdaftar di Crossref. Tapi di sini title transfer itu kita yang akan menghandle prefix tersebut ya, prefix lamanya gitu. Jadi yang pengelola barunya itu akan mengambil prefix lamanya. Misalkan Kementan atau misalkan pasca panen mengambil jurnal lain ya, itu dikelola. Jadi prefixnya nanti sekaligus akan dikelola juga gitu. Jadi ada 2 prefix yang dikelola oleh pasca panen misalkan seperti itu. Itu bisa juga terjadi seperti itu. Kemudian itu new prefix atau suffix yang baru ya. Nah, ini mungkin akan terjadi kepada jurnal penelitian pasca panen ini. Jadi yang terjadi di jurnal-jurnal yang di Kementan, kalau misalkan nama jurnalnya itu kemungkinan berubah itu, jurnal yang sudah diaktifkan sebagai jurnal penelitian pasca panen DOI-nya itu tidak perlu dirubah ya, kecuali misalkan tadi metadatanya yang berubah. Metadatanya itu apa? Misalkan URL-nya berubah. Tapi untuk DOI-nya itu akan tetap. Jadi ada ketentuan dari Crossref, kalau DOI yang sudah diaktifkan itu tidak boleh dirubah. Tidak boleh dirubah oleh pengelola. Kalau misalkan akhirnya nanti berganti nama jurnalnya ya, itu akan mendapatkan prefix dan suffix yang baru selama pengelolaannya itu masih di Kementan. Seperti itu. Jadi nanti misalkan jurnalnya yang tadinya kan suffixnya tuh JPP ya. Di belakang angka 10 di belakang angka prefix itu kan ada suffix disebutnya. Itu nanti yang akan berubah itu karena nanti kan nama jurnal itu akan berdampak kepada perubahan juga dari sisi ID-nya ya, ID jurnal di OJS-nya seperti itu. Jadi mau tidak mau itu nanti nama jurnalnya juga akan berubah gitu ya, seperti itu. DOI-nya juga akan berubah ya, pattern DOI-nya akan berubah seperti itu. Jadi prefix dan suffix baru ini kemungkinan yang akan terjadi di jurnal penelitian pasca panen ketika nama jurnalnya itu akan berubah gitu ya. Selama pengelolaannya itu masih memang di Kementan ya, di Balitbang Kementan misalkan seperti itu. Nah, 3 hal ini itu memang kita harus melakukan korespondensi dengan penyedianya ya. Dalam hal ini mungkin semuanya ke Crossref kan ya. Kalau untuk zona-zona di Kementerian Pertanian itu semuanya ke Crossref. Jadi pengelolaannya, ini pengelola yang melakukan itu ada pengelola pusatnya ya. Nah, saya nggak tahu apakah di DOI-nya itu setiap jurnal itu ada PIC-nya yang bisa berkorespondensi dengan Crossref atau terpusat gitu ya, seperti itu. Nah, kalau jurnal ya contohnya di kami di BRIN itu jurnalnya itu terpusat ya, walaupun kami membagi PIC untuk DOI gitu seperti itu. Tapi kalau misalkan di setiap di Litbang Pertanian ini harus disesuaikan nanti siapakah yang bisa melakukan korespondensi dengan Crossref-nya terkait perubahan ini gitu seperti itu. Nah, ini bagaimana dengan status akreditasinya? Nah, sebenarnya sih mekanismenya cukup simpel ya sebenarnya ya. Tadi akreditasi itu tidak akan di stop atau tidak akan dihapuskan gitu ya statusnya, walaupun nama jurnalnya berubah, selama memang masih dalam masa akreditasi seperti itu. Ini adalah tahapannya. Jadi yang pertama itu pengelola melakukan perubahan nama jurnal ya. Tadi ya terkait perubahan organisasi, skop atau kebijakan dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang kedua itu mendaftarkan ISSN baru ke BRIN. Jadi nama jurnalnya tadi ketika sudah berubah itu melakukan pendaftaran ISSN ke BRIN tadi. Ketika SK terbitnya BRIN itu pasti akan di dalamnya itu ada isi bahwa jurnal ini
berubah nama dari jurnal A menjadi jurnal B gitu seperti apa, pasti akan ada state seperti itu. Kalau misalkan kita menginformasikan ketika mendaftarkan ISSN itu ini adalah terusan dari jurnal A gitu misalkan. Kemudian yang keempat itu pengelola mengirimkan surat ke Kemendikbudristek terkait perubahan nama jurnal. Jadi ke Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian Masyarakat ya, di TPM. Jadi nanti dari situ tim Arjuna itu akan melakukan perubahan identitas jurnal di Garuda dan Sinta. Jadi jurnal yang tadinya terakreditasi Sinta 2 misalkan atas nama jurnal penelitian pasca panen itu menjadi warta ilmiah pasca panen misalkan seperti itu. Jadi cukup seperti ini saja. Jadi ya tanpa merubah status akreditasi. Jadi akreditasi tidak akan berubah ya. Jadi Sinta 2 menjadi Sinta degradasi Sinta 3 gitu enggak. Itu cukup melakukan itu. Tapi memang berikutnya Mbak. Yang nanti yang harus diperhatikan ketika mengganti nama jurnal itu adalah di penilaian selanjutnya malah. Itu yang dipikirkan. Ya, bagaimana penilaian akreditasi ini adalah unsur-unsur penilaian ya dalam akreditasi, bagaimana penamaan terbitan berkala ilmiah, bagaimana menjaga konsistensi artikel yang diterbitkan dengan kesesuaian skup ya, terutama itu yang harus diperhatikan. Kemudian kelembagaan penerbit ya, kalau kelembagaan penerbit karena ini mungkin akan bergeser ya, tapi mungkin ya. Jadi mungkin saran saya sih kalau bisa jurnal ini berkolaborasi dengan asosiasi profesi terkait pakar di pasca panen gitu ya, keilmuan di pasca panen apa kalau ada ya seperti itu. Jadi biar nilai kelembagaan penerbitnya itu malah naik ya kalau kita kerjasama dengan asosiasi profesi. Jadi jurnal-jurnal di BRIN pun juga sekarang haruskan seperti itu. Walaupun belum diharuskan sih ya, disarankan ya, masih disarankan untuk bekerja sama dengan asosiasi profesi gitu seperti itu. Kemudian penyuntingan manajemen pengelolaan ya seperti itu. Jadi di situ juga ada parameter penilaian editor dan reviewer. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya perubahan peraturan akreditasi itu bahwa sekarang itu sudah dituntut editor itu berasal dari minimal 2 institusi ya. Jadi bukan hanya dari Kemtan saja, harus menggait editor-editor dari universitas misalkan atau lembaga lain. BRIN ya. Kalau makanya sebenarnya jurnalnya tetap, editornya dari BRIN itu sebenarnya nilai plus gitu ya. Jadi tetap saja silakan saja melibatkan teman-teman peneliti yang ada di BRIN gitu ya, seperti itu. Jadi kalau saran saya sih salah satunya itu mungkin terkait hasil riset pun juga tetap ya. Hasil riset pun tetap, tapi mungkin nanti ditambahkan dengan skup-skup tambahan tadi gitu ya, seperti itu. Tapi saya itu juga tidak menggagas itu merubah nama jurnal, ya diserahkan saja kepada pengelola gitu ya, seperti itu. Kemudian juga reviewer kan sekarang harus yang nilai minimal itu dari satu negara saja atau bahkan tidak ada reviewer gitu ya. Nah ini juga ketika skupnya berubah bergeser itu kan apakah nanti akan menambah reviewer atau misalkan mencari pakar-pakar itu akan mudah atau tidak gitu juga harus dipikirkan ya. Kemudian substansi artikel ya, kemudian gaya penulisan seperti itu. Kalau gaya penulisan mungkin ini kaitannya dengan teknis ya, gaya penulisan, kemudian penampilan, keberkalaan dan penyebarluasan tentunya. Nah, ini yang harus diantisipasi itu masalah di penyebarluasan nantinya. Karena identitas jurnalnya berubah kan, identitasnya jurnal berubah, berarti kita kan harus tadi meriset lagi statistik, meriset lagi apa namanya CEO-nya tadi, kemudian juga indeksasinya gitu ya, seperti itu. Karena nama jurnalnya yang berubah gitu ya. Salah satunya itu adalah misalkan index dimension. Index dimension itu kita mengukur citasi ya, citasi. Karena citasinya itu nama jurnalnya berubah, berarti kan citasinya juga akan berubah gitu seperti itu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, ini penilaian-penilaian ini nanti yang akan berimpact kepada penilaian akreditasi selanjutnya, malah bisa jadi turun ya peringkatnya. Itu mungkin harus dilakukan ini. Karena memang akreditasi itu rata-rata turun dengan perubahan peraturannya. Bukan hanya jurnal yang berubah nama ya,
tapi juga yang jurnal, karena tadi perubahan poin penilaian itu yang menjadi bergeser ya, berubah gitu. Jadi memang jurnal itu banyak yang akhirnya turun peringkatnya. Jurnal-jurnal LIPI pun juga sama seperti itu. Ada 3 jurnal kami yang turun, tapi ada juga yang naik ya karena terindeks Scopus gitu, seperti itu. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin kita diskusi saja. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sebelumnya mari kita beri aplaus yang meriah untuk Pak Andri Agus Rahman. Pak Agus ini paparannya sangat mencerahkan. Yang tadinya kami bingung juga ya, apakah lanjut Sinta 2, tapi memang gitu ya Pak ya. Nanti ketika penilaian ya, tetap saja kita harus effortnya sangat keras kalau mau mempertahankan. Nah, memang kami di jurnal penelitian pasca panen ini sudah Sinta 2. Jika kami mau pertahankan, padahal di dalamnya sekarang gado-gado nih ya Pak ya. Ada penelitian, ada non penelitian nantinya kalau memang akan seperti itu ke depan. Mungkin kita buka untuk pertanyaan, kan ini masih sampai jam 11, masih cukup panjang. Jadi boleh ada 4 penanya dulu ya. Dari yang luring barangkali ada yang mau bertanya? Sebelum yang saya sampaikan nih, yang daring ini pengelola jurnal semua pasti udah gremet, pengen bertanya. Ada Bapak Ibu? Belum? Atau Bu Miski, kemudian siapa lagi? Kalau nggak ada, kita lempar kepada yang daring nih. Mbak Nadine, ada yang bertanya dari yang daring? Berapa orang? Baru 1. Baik, nggak apa-apa, kita tunggu. Bu Miski, dipersilakan. Terima kasih Bu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ngobrol dengan Mbak Ermi, tadi sambil diskusi terkait dengan nama jurnal tentang jurnal yang sudah ada di pasca panen saat ini. Nah, seandainya itu Pak, tadi kan kita mikir apakah itu berubah secara mayor atau minor, tapi Bapak tadi menyebutkan misalnya kita masih tetap mau mempertahankan akreditasinya, masih bisa kita. Nah, seandainya tuh tadi kita diskusi ini berdua, kita menghilangkan nama gitu ya, menghilangkan nama. Jadi kan kita bukan lembaga penelitian lagi sekarang saat ini ya. Jadi jurnal pasca panen pertanian seperti itu dengan perubahan skop, maksud skop ruang lingkupnya lah ya kita perluas gitu kan, seperti itu, karena kita akan menampung dari fungsional-fungsional lain, harapannya ke depan begitu. Nah, apakah kan tadi itu ada Bapak menyebutkan juga ada reviewernya, ada apa tuh namanya, kolaborasi dengan mungkin asosiasi profesi, kemudian reviewernya dari mana begitu, dari minimal dari 2 tempat gitu. Misalnya nih kita kolaborasi dengan teman-teman yang di BRIN. Apakah naskah-naskah itu, naskah-naskah yang masuk itu kan tadi jurnal pasca panen pertanian. Misalnya itu ya, katakanlah gitu ya. Apakah naskah ilmiah hasil penelitian itu masih boleh kita mungkin kan dari teman-teman perguruan tinggi masih bisa kita proses seperti itu, mungkin sekian persen atau seperti apa Bapak? Kemudian Bu Miski, berarti pertanyaannya di sini jika seandainya kita melanjutkan yang Sinta 2, kemudian mungkin nama jurnalnya kita rubah ya, hanya rencana ada kolaborasi dengan asosiasi profesi, dalam hal ini BRIN ya. Misalnya kita dengan BRIN berkolaborasi, kemudian mengenai naskahnya yang kelola kan di sini ya tetap di pasca panen. Yang Ibu tanyakan maksudnya berapa apanya Bu? Mungkin dengan asosiasi profesi, mungkin editornya kan mungkin bisa teman-teman peneliti bisa kan minimal dari 2 instansi seperti itu. Nah,
apakah naskah hasil penelitian masih bisa masuk seperti itu? Karena kita bukan istilahnya nama penelitiannya kan udah nggak ada nih jurnalnya itu kan nama jurnal pasca panen seperti itu. Tapi ruang lingkupnya mungkin gaduh-gaduh lah istilahnya dari mungkin teman-teman analis kebijakan bisa masuk, ini bisa masuk seperti itu. Itu boleh. Sementara itu Bu. Ya. langsung Langsung jawab. Ya, ya tadi seperti yang saya sampaikan Bu. Jadi saya sih menyarankan sebenarnya menyarankan ya, tapi tidak intervensi gitu. Kalau sebenarnya saya menyarankan itu tidak perlu merubah nama jurnalnya, itu yang pertama ya. Karena mungkin dengan perjalanannya panjang ini kan pasti tadi impact-nya kan terhadap indeksasi ya terutamanya yang nanti akan berubah ya. Kalau akreditasi sih tidak perlu dikhawatirkan. Kalau akreditasi karena tadi cukup tadi saja melakukan tadi langkah-langkah tadi saja gitu ya. Nah, kalau mau merubah scope bahkan menambah scope gitu, itu malah dipersilahkan Bu. Tapi mungkin impact-nya nanti akan menambah jumlah artikel misalkan ya seperti itu. Nah, termasuk juga apakah nanti perubahan kelembagaan ini yang tadinya tidak ada penelitian, apakah masih bisa melakukan penerimaan naskah dari hasil penelitian? Itu masih bisa sekali Bu, gitu ya, masih bisa. Bahkan mungkin di BRIN pun juga penelitinya mungkin nanti akan larinya ke Kementan juga gitu untuk menulis misalkan seperti itu. Jadi cukup saja, hanya mungkin nanti yang harus dipikirkan itu masalah editornya. Karena kan misalkan ada jurnal yang nanti skupnya misalkan terkait kajian tadi atau misalkan literatur review yang akan ditambahkan atau misalkan teknologi pasca panen misalkan seperti itu ya terkait implementasi gitu atau misalkan penerapan gitu ya seperti itu berarti kan harus nambah editor yang memang pakar di situ gitu ya seperti itu. Jadi sebenarnya nggak masalah. Justru kami pun juga sebenarnya inginnya di BRIN pun juga jurnalnya sedikit Bu, tapi naskahnya yang banyak itu artikelnya yang banyak gitu ya seperti itu. Jadi editornya yang banyak gitu ya seperti itu. Jadi kalau kata Pak Kepala itu ya ngapain kita buang-buang energi untuk banyak jurnal, mendingan kita buang energi untuk banyak artikel gitu seperti itu. Nah, itu juga di Kementan kalau misalkan ada kebijakan penambahan skop itu malah lebih bagus gitu. Justru mengakomodir peneliti-peneliti yang ada di BRIN malah gitu ya. Jadi tidak perlu lari ke mana gitu seperti itu. Jadi memang untuk penguatan jurnal yang nasional menjadi internasional itu kan memang digalakan ya dalam sisi akreditasi pun seperti itu gitu ya. Justru kita yang memang harus mencari jurnal-jurnal yang berpotensi gitu ya seperti itu. Jadi memang untuk skupnya mau ditambah itu nggak. Tapi kembali lagi kalau misalkan tadi nama jurnalnya memang diharuskan karena memang identik dengan kelembagaannya ya. Jadi penelitiannya nggak ada. Jadi misalkan menjadi warta apa Mbak kemarin ilmiah ya, warta ilmiah atau misalkan warta kebijakan misalkan pasca panen gitu atau kan warta standarisasi gitu ya misalkan gitu ya diganti itu. Nah itu tadi impact-nya tadi ya berarti jurnalnya harus di riset lagi walaupun jurnal ini adalah kelahiran dari jurnal yang mati tadi gitu ya yang bukan mati dalam tanda kutip ya seperti itu jurnal yang memang jurnal penelitian pasca panen ini di stop di 2022 misalkan. Nah, nanti terbitlah jurnal yang baru. Di kami pun juga ada gitu, ada jurnal yang X8 itu awalnya namanya Jurnal Teknologi Dirgantara, tapi berubah menjadi International Journal of Aerospace gitu ya. Jadi akhirnya kembalinya ke volume 1 lagi di tahun 2023 itu. Karena tadi jurnalnya itu kita persempit ya. Jurnalnya kita yang ya dimatikan ya, discontinue. Dari jurnal-jurnal apa itu yang tadinya 5 hanya jadi 1 ya, hanya jadi 1 jurnal saja, tapi menjadi langsung internasional gitu seperti itu kita inginnya gitu. Jadi yang jadi nggak banyak-banyak jurnalnya gitu kalau di BRIN itu, tapi nanti impact-nya itu si jurnal internasional ini itu adalah terusan dari jurnal teknologi dirgantara gitu seperti. Jadi memang kami nggak ngakalinya gini, sebenarnya ini trik juga ya. Jadi kita cari jurnal yang akreditasinya masih panjang gitu seperti itu. Kalau di kami gitu seperti itu. Kami cari jurnal. Jadi yang lain ya udah discontinue aja gitu seperti itu. Jadi kita fokus ke jurnal yang baru gitu seperti itu. Kalau jurnal penelitian pasca panen akreditasinya kapan? 2024 ya masih
masih panjang berarti ya. Berarti ya kalau mau berganti jurnal ya harus segera gitu tahun ini. Gitu. Jadi jadi nanti si 2024 ketika reakreditasi udah berubah identitasnya menjadi jurnal tersebut. Jadi udah urusan administrasi dengan Garuda udah selesai, dengan Sinta sudah selesai gitu, dengan apalagi mungkin yang harus dilakukan itu dengan ISSN gitu seperti itu. Ya, awal 2023 itu harus dibereskan gitu. Kalau perlu sekarang gitu, Pak. Kan sudah ada nomenklatur yang baru ya, Pak. Kalau ini. Karena memang waktu jurnalnya ekonomi kreatif juga gitu sama gitu. Jurnal kepariwisataan, maaf. Jadi dia berubah nomenklatur kan, berubah nomenklatur. Jadi ketika sudah ada nomenklaturnya ya sekalian jurnalnya dirubah gitu seperti itu. Itu mungkin Bu Miski. Diganti saja Bu. Namanya kalau misalkan memang harus diganti warta ilmiah ya diganti saja. Cuman tadi berarti kan administrasi ISSN-nya yang tadi sudah saya sampaikan dilakukan gitu. Karena mungkin biasanya kan gini, karena kita tidak ada tupoksi penelitian nama jurnalnya ya memang ya udahlah hapus aja gitu ya, diganti dengan kata ilmiah gitu seperti itu. Jadi warta ilmiah gitu. Itu kan memang mengharuskan dari sisi kelembagaannya. Sebenarnya kalau dari sisi histori ya itu tadi yang saya bilang kan akan sangat repot mengurusi nanti masalah indeksasinya, terutama ya masalah indeksasinya gitu. Kalau misalkan akreditasi kan hanya tadi saja yang kalau indeksasi kan memang kita harus melakukan perubahan korespondensi ke pihak misalkan DOAJ di mana jurnal ini sudah terindeks gitu ya, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan indeksasinya masih yang Google Scholar segala macam ya mungkin itu tidak perlu banyak ini ya, terlalu banyak waktu gitu ya, cuman merubah di metadatanya saja apalagi Google Scholar gitu ya. Seperti itu. Itu Bu. Jadi boleh campur ya di dalam warta ilmiah itu ada hasil Boleh, penelitian, ya. tapi harus berkolaborasi karena kita tusinya bukan litbang. Editornya mungkin dari pihak yang melakukan penelitian. Pak Andri, ini ada pertanyaan lagi dari Puslitbang Bun, Pak Bursatrianyo. Dia menegaskan barangkali ini, jadi kita boleh mengubah nama tapi akreditasi bisa tetap. Kemudian dari Bukania BPATP, bagaimana dengan jurnal yang sudah Sinta 1 nih? Apakah sebaiknya berubah menjadi ilmiah atau bagaimana? Kemudian yang ketiga dari PSEKP, Pak Ibnu Salman, untuk kerjasama pengelolaan jurnal dengan organisasi profesi, sebaiknya yang seperti apa? Apakah ada acuan yang bisa digunakan dari BRIN? Demikian Pak Andri. Baik, untuk yang pertama mungkin tidak perlu dijawab lagi ya, Bu ya? Ya, jawabannya. Ya, bisa gitu. Jadi hanya tadi saja. Kemudian yang kedua itu tadi Bukannya bagaimana dengan jurnal yang sudah Sinta 1? Oh iya, ya itu memang di Kementan kan ada jurnal yang Sinta 1 ya. Itu sayang sekali ya seperti itu. Jadi sebenarnya BRIN juga tertarik yang mengakuisisi sebenarnya. Tapi ya itu karena katanya tidak boleh dipindahkan. Kalau tidak salah gitu ya. Cuman mungkin ya kalau yang Sinta 1 ya itu tadi Bu, impact-nya nanti ketika proses ini ya, penilaian kembali oleh Scopus. Biasanya Scopus itu akan menginklusi artikel-artikel per tahun ya untuk mendapatkan grade di kuartilnya. Misalkan yang Kementan ini jurnalnya sudah Q3 atau Q2 gitu ya. Nanti mungkin ke depannya impact-nya akan turun atau bahkan malah naik gitu ya. Nah, itu makanya kalau saran saya sih daripada misalkan tadi harus mengurusi perubahan nama jurnal itu tetap saja, cuman nanti ditambahkan saja skupnya. Jadi tapi mau tidak mau artikelnya kan yang harus diperbanyak. Nah, ini tergantung dari skema pendanaan tentunya ya dan pengelolaannya gitu ya, seperti itu. Karena kan mungkin
resource-nya, pendanaannya juga akan bertambah ya ketika misalkan editornya dari luar institusi gitu ya, seperti itu. Karena kalau di ketentuan kami editor yang dari dalam itu tidak dibayar Bu gitu ya, seperti itu. Kalau dari kalau misalkan harus mengubah nama jurnal sama saja Bu, impact-nya tetap, akreditasinya akan tetap, indeksisasinya juga akan tetap, tapi harus melakukan korespondensi dengan Scopusnya. Tapi konsistensi artikelnya yang harus diperhatikan, malah untuk menjaga dia terindeks Scopus itu yang harus diperhatikan. Jadi jangan sampai nanti artikel non penelitiannya yang akan lebih banyak. Karena tidak dipungkiri ya, kalau untuk Scopus kan memang untuk artikel-artikel ilmiah, jurnal-jurnal hasil penelitian gitu, seperti itu. Nah, itu yang harus diperhatikan saja gitu ya. Sebenarnya memang waktu itu juga pernah gitu, jurnal yang Tropical Science Journal itu juga sama, melakukan hal yang sama. Jadi dia korespondensi, tapi kan memang skupnya tidak berubah ya, hanya nama jurnalnya. Biar misalkan kalimat apa dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris ya, itu seperti itu. Tapi kalau misalkan terkait status akreditasi, indeksasinya itu pasti akan tetap sama. Yang penting kita korespondensi. Makanya tadi ketika apalagi yang sudah Scopus ya, jadi konsistensi artikel hasil penelitiannya harus tetap terjaga, malah seperti itu. Jadi memang resortnya, kalau saran saya resortnya terkait pendanaan untuk jurnal ini malah harus ditingkatkan ya, seperti itu. Ketika nanti karena kan impact-nya menerbitkan artikel ilmiah, artikel hasil penelitian dan artikel non hasil penelitian, misalkan seperti itu impact-nya. Tapi kan bisa jadi artikel non hasil penelitian itu yang akan menjadi sama gitu, citasinya juga akan banyak juga gitu ya, seperti itu. Jadi sama saja Bu, mau yang Sinta 1 atau Sinta 2 impact-nya akan sama saja, seperti itu. Kemudian Mas Ibnu, nah ini Mas Ibnu teman kuliah saya, Bu. Iya, iya. Jadi kalau untuk kerjasama dengan asosiasi profesi, Mas Ibnu, jadi di BRIN memang sekarang sedang digalakan seperti itu. Jadi mungkin kalau mau studi banding silakan. Jadi kami memang mencari asosiasi profesi untuk pengelolaan. Jadi pengelolaan di sini memang benar-benar pengelolaan secara penerbitannya ya. Jadi benar-benar terlibat. Jadi editornya nanti yang akan menentukan itu adalah asosiasi profesinya, gitu, seperti itu. Jadi menentukan asosiasi. Jadi kami memang ingin berfungsi seperti Springer. Springer itu kan fungsinya di penerbitan. RMP itu pengennya seperti itu. Jadi kita di fungsi penerbitan, tapi kalau untuk pengelolaan itu diserahkan kepada asosiasi profesi. Tapi nanti ketika penerbitan itu di production ya, copy editing, layout itu dilakukan oleh kami, seperti itu. Jadi pengennya juga kami arahnya ke sana. Cuman memang masalahnya asosiasi profesi di Indonesia itu kan masih terbatas ya. Apalagi terkait profesi tertentu gitu ya. Mungkin seperti juga PPI, Perhimpunan Periset Indonesia itu kan kemarin juga kami menjajaki kerjasama, itu masih tarik ulur ya gitu. Jadi apa sih benefit mengelola jurnal itu memang yang harus diperhatikan juga. Jadi unsur ya balik lagi ya, cuan itu ada atau enggak gitu ya. Kalau namanya kalau perhimpunan kan seperti itu. Nah, kalau misalkan mau studi banding, ya kami, nah sebenarnya kalau untuk jurnal di Kementan itu tinggal menerapkan PKS saja, MOU ya, MOU antara kalau bisa sih dari unit penerbitnya dengan asosiasi profesi. Jadi kalau misalkan jurnalnya Mas Ibnu ini mau kerjasama, yaitu berarti bisa dari Puslitbanknya atau dari Balitbanknya atau BSI-nya gitu ya, seperti itu. Yang melakukan kerjasama gitu. Kalau di kami memang kami sebagai penerbit, semua jurnal yang akan berkolaborasi dengan asosiasi profesi itu dari penerbitnya.
bukan dari organisasi risetnya kalau atau dari pusat risetnya ya sekarang kalau di BRIN ya, tapi dari kami sebagai penerbit yang akan kerjasama karena kan publikasinya ya yang diperhatikan untuk pengelolaan publikasinya yang diperhatikan bukan pengelolaan dari sisi naskahnya saja gitu seperti itu. Baik, terima kasih barusan sudah ya 4 penanya sesi pertama. Yang sesi kedua saya rasa biar agak suasananya ramai, kami persilakan langsung saja ya. Yang bertanya daring bisa langsung tanya kepada Pak Andri. Kami beri kesempatan ke Mas Arifa yang dari Balitri. Silakan Mas Arifa. Baik, terima kasih Pak Andri. Ya sesuai pertanyaan yang setelah saya ajukan melewati chat, yaitu jika dilakukan perubahan skop atau pergantian nama-nama jurnal di bawah Ex-Litbang Pertanian, apakah sebaiknya dibuatkan portal baru begitu? Jadi untuk menghindari doa yang lama itu berganti menjadi tidak digunakan lagi, atau bukan tidak digunakan, agar tidak berubah gitu Pak. Dan apakah sebaiknya jika memang seluruh jurnal-jurnal di bawah Litbang Pertanian itu berganti skop atau nama, yang pasti URL-nya kan pasti berubah itu Pak Andri ya. Nah, kalau kita lakukan upgrade misalnya dari OJS 2 ke 3 itu apakah bisa dimungkinkan dengan melakukan dibuatkan portal yang baru? Nah, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Arifa. Silakan Pak Andri. Ya, baik. Bisa mati. Ya, terima kasih Mas Arifa pertanyaannya. Sebenarnya kalau untuk URL domain ya saya sih memang pasti ya mengharuskan kalau pertanian itu mengganti pasti ya Pak ya. Jadi karena ada unsur litbangnya. Tapi sebenarnya tidak itu juga opsional mengganti URL itu bisa saja karena mungkin misalkan ya udahlah itu saja gitu. Karena mungkin orang-orang itu akan sudah mengenal gitu URL itu gitu seperti itu ya. Tapi kan memang mau tidak mau dengan perubahan kelembagaan itu harus dilakukan ya. Harus dilakukan gitu ya seperti itu karena mungkin ini sebagai pembandingan saja kami juga di BRIN itu kan mengelola jurnal-jurnal XLPNK. Tentu domainnya itu kan berbeda-beda Pak. Misalkan jurnal MAP itu masih di bawah LIPI gitu, jurnalnya Atom Indonesia itu masih di bawah Batan gitu ya seperti itu. Nah ke depan itu semuanya harus brin.go.id gitu kan seperti itu. Nah seperti itu. Jadi kami memang melakukan itu tidak melakukan migrasi total Pak kalau di tempat kami ya. Jadi kami tidak melakukan bahwa Atom Indonesia itu nanti harus berpindah dengan domain BRIN gitu ya, dengan domain BRIN dengan migrasi baru sistemnya gitu ya. Sistemnya juga nanti di-upgrade gitu ya dari sisi dari tadinya OJS 2 menjadi OJS 3. Kami tidak melakukan itu. Tapi kami memindahkan rumahnya. Rumahnya yang lama itu tetap adalah Atom Indonesia di Batan. Nah, rumahnya yang baru itu di BRIN. Nah, ini kami mulai start itu di tahun 2023. Semua jurnal yang LPNK itu semuanya dipindahkan ke domain BRIN. Tapi itu tidak memindahkan rumah lamanya. Yang dipindahkan itu hanya namanya, nama rumahnya lah, nama jurnalnya yang dipindahkan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi pengelolaannya itu ganti di OJS 3 yang baru gitu ya, seperti itu. Nah, kalau Kementan kan jurnalnya satu kesatuan sudah ini ya sudah bersatu ya gitu ya, jadi tidak terpisah-pisah. Nah yang bisa dilakukan kalau misalkan mau perubahan domain itu ya tinggal di-upgrade saja, tinggal di-upgrade dari OJS 2 menjadi OJS 3. Tapi apakah menjadi OJS 2 menjadi OJS 3 itu adalah satu keharusan? Itu tidak juga gitu ya, boleh masih tetap di jurnal lama tapi yang diganti itu hanya domainnya saja gitu ya, seperti itu. Ya ini tinggal pilihan karena kalau OJS 2 ke OJS 3 itu pasti akan merubah ya dari sisi user interface, dari sisi
pengelolaannya gitu ya, itu akan berubah. Tapi memang perubahannya ke arah lebih baik ya kalau yang saya rasakan gitu ya, seperti itu. Jadi untuk domain tadi ya, bagaimana kalau soal DOI-nya? Kalau DOI itu tidak masalah, Pak. Jadi ketika nanti domainnya sudah berubah, DOI yang lamanya gimana, aktif atau tidak? Ya pasti tidak aktif, ya kan? Nah, langkah pertama yang biasanya dilakukan itu adalah meredirect ya. Kalau ada, mungkin di sini ada orang IT-nya ya, meredirect dari domain yang lama ke domain yang baru gitu ya. Itu yang pertama. Jadi ketika orang akses ke jurnal lama, oh ternyata si jurnal lama itu sudah berubah namanya nih, domainnya nih. Nah, makanya di redirect nanti ketika orang mengklik di Google misalkan mencari jurnal dan pasca panen itu ketika mengklik itu kan pasti ke URL lama ya, URL lama. Tapi nanti di sistemnya itu di redirect ke jurnal yang baru. Gitu. Itu kalau orang IT pasti gampang lah, bisa ya, gitu ya. Mudah gitu dilakukan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah mengupdate record metadata di DOI-nya. Jadi kita mengsubmit ulang dengan URL yang baru. Jadi metadata yang lama itu dirubah menjadi metadata yang baru. Jadi tinggal itu gampang prosesnya. Tinggal secara teknisnya kita import export lagi. Import export ya, ini mudah-mudahan ada pengolah DOI-nya juga ya. Import export datanya XML DOI-nya. Tinggal submit saja ke Crossref. Itu hanya mengupdate bahasanya. Jadi kalau di sukses itu bahasanya mengupdate. Jadi bukan menambah ya, bukan menambah. Jadi tidak menambah biaya gitu. Jadi karena hanya mengupdate metadata yang ada di URL-nya, URL-nya saja yang berubah gitu ya, seperti itu. Nah, itu yang kami lakukan di tahun ini dan tahun depan mungkin ya. Itu tapi kan memang akan sangat berat ya, Pak ya. Kalau mungkin Kementan kan mungkin sudah solid lah ya tim-timnya ya, saya rasa ya sudah solid banget ya, seperti itu. Jadi mungkin tidak akan ada kendala. Jadi tadi ya 2 hal yang dilakukan. Yang pertama itu ketika domainnya harus berubah itu di redirect dulu, secara di redirect dulu alamat domainnya. Kemudian yang kedua itu tadi mengupdate metadata record yang ada di OJS-nya untuk didaftarkan ke DOI ya, dalam ini ke Crossref-nya. Seperti itu saja sih. Jadi semua terbitannya mau tidak mau ya harus dirubah gitu ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Arifah. Selanjutnya ada Pak Slamet dari Pustaka. Nah, kami persilahkan Pak Slamet. Aduh, ini baru ketemu nih kemarin. Terima kasih Bu Moderator. Yang saya tanyakan adalah terkait dengan DOI. Ada kemungkinan kan DOI yang ada sekarang kalau di Kementerian Pertanian kan ada beberapa jurnal ya mungkin yang akan disatukan menjadi satu domain. Nah, dan beberapa jurnal tersebut itu sudah memiliki prefix DOI masing-masing. Nah, apakah bisa beberapa domain prefix itu ya menjadikan jadi satu prefix seperti itu, kemudian prosedurnya seperti apa? Nah, seperti itu yang mungkin saya tanyakan. Terima kasih. Oh iya. Oh, jadi saya baru tahu malah prefixnya Kementan itu beda-beda ya berarti ya. Ada yang beda ya berarti ya. Oke. Saya pikir sudah satu prefix ya di Kementan itu. Nah, betul Kang. Jadi kalau misalkan memang prefixnya itu berbeda-beda ya, berbeda-beda, itu memang harus disatukan dulu dalam satu pengelolaan. Jadi itu harus diinformasikan dulu ke pihak Crossref ya. Kami di BRIN waktu itu melakukan itu, kita dianggapnya mengakuisisi prefix XLPNK. Jadi prefix LIPI, BPPT, Batan itu dibuat satu dulu ya. Dibuat dalam satu pengelolaan terlebih dahulu. Itu. Tapi itu terkait membershipnya. Apakah membershipnya yang prefix yang tadi itu yang banyak itu masih dihandle ya secara pendanaannya. Karena kan secara membershipnya itu dianggapnya ada 5 atau misalkan 6 prefix ya. Seperti itu. Nah itu kan harus ada langganannya ya yang $275 per tahun itu. Kalau misalkan mau di stop semua prefix-prefixnya yang misalkan tadi mau disatukan itu,
tinggal dari pengelola prefixnya itu melakukan korespondensi ke Crossref. Nah ini bahwa jurnal ini prefixnya akan berubah nih dari yang tadi yang dilakukan Kang, prefix transfer itu. Jadi yang prefixnya tadinya misalkan 10111 gitu akan diganti menjadi 10222 gitu misalkan ya ke prefixnya Kementan. Jadi yang terpusatnya itu ada di mana prefixnya gitu ya. Nah nanti jurnal tersebut terbit lagi artikelnya itu sudah menggunakan prefix yang baru gitu. Bagaimana dengan prefix yang lama itu tetap aktif ya. Karena akan tetap aktif. Tapi kalau misalkan metadatanya tadi domainnya berubah, itu berarti kan harus diupdate lagi. Nah, diupdate-nya itu nanti oleh prefix yang baru, tapi maksudnya oleh pengelola yang baru ya, pengelola dengan prefix yang terpusatnya gitu. Tapi ya itu nanti disebutnya itu adalah title transfer yang tadi ya. Jadi dia akan menghandle beberapa prefix di situ gitu, seperti itu. Itu prosesnya yang memang kami juga melakukan itu di BRIN ya dalam 2 tahun ini gitu, seperti itu Kang. Jadi memang harus disatukan dulu ya, harus dari sisi pengelolaannya harus disatukan dulu. Artinya dari pusatnya harus mengambil prefix-prefixnya itu, baru nanti untuk merapihkan itu dipindahkanlah prefix yang jurnal-jurnal itu ke prefix yang baru itu yang mau ditetapkan sebagai prefix utamanya, seperti itu. Terima kasih nih Pak, selamat pertanyaannya. Nanti kita bahas ya. Kebetulan nih pustaka itu kan yang membawahi jurnal-jurnal di Kementan nantinya ya, kalau Badan Litbang sudah tidak ada. Satu pertanyaan dari Bu Elizabeth. Bu Elizabeth dari Balitro kayaknya ya. Oke, silakan Bu Elizabeth. Balitnak, Bu. Oh, Balitnak. Makasih, Bu. Ya, silakan. Iya. Ya, selamat pagi, Pak. Saya kebetulan bertanggung jawab pada jurnal review, Pak, Wartazoa. Ini tentang peternakan, dan saya melihat kalau reviewnya walaupun memang basisnya penelitian, apakah masih bisa menambah skop, Pak, untuk misalnya untuk gagasan, untuk analis kebijakan. Ini kan masih dimungkinkan karena ini jurnalnya review dan awalnya memang dimulai dengan untuk para senior yang sudah punya gagasan gitu dalam hal kebijakan peternakan dan kesehatan hewan. Apakah memungkinkan tetap tinggal di Kementan atau bagaimana nih Pak cerita tentang hal tersebut? Nah, yang kedua pertanyaan saya, Dewan Redaksinya. Kita kan memang sudah punya Scopus, Sinta 2, apakah ini akan mempengaruhi akreditasi ya Pak ya, kalau untuk menambah skop yang istilahnya bukan 100% penelitian, itu yang kami khawatirkan Pak, kalau tetap di Kementan gitu Pak. Itu terima kasih Pak. Ya baik Bu, mungkin izin seperti yang tadi disampaikan Bu, bahwa menambah skop itu tidak masalah Bu. Justru itu lebih bagus. Yang penting memang konsistensi artikelnya. Jadi memang kalau untuk ukuran Sinta 2 itu memang artikel hasil penelitiannya itu memang harus yang lebih banyak ya. Itu menjaga konsistensinya itu memang yang harus akhirnya teruji ya Bu ya. Apakah bisa dijaga atau tidak gitu. Walaupun misalkan nanti nambah scoop dengan tadi dengan kajian atau review tadi ya, seperti itu Bu. Terutama mungkin nanti keberadaan editornya, editor standingnya. Berarti kan mau tidak mau kan harus menambah ya Bu ya, mau menambah editor atau misalkan mitra bestari gitu ya, itu juga mungkin yang harus dipikirkan gitu ya. Nah makanya ketika jurnal itu berganti nama, itu yang harus dipikirkan sebenarnya bukan apakah jurnal saya masih terakreditasi, bukan itu, karena pasti akan tetap terakreditasi, tapi nanti di penilaian berikutnya ketika sudah skop berubah gitu ya, artikel-artikel yang dihasilkan kan juga akan berubah ya, karena tadi parameter akreditasi apalagi untuk ukuran Sinta 2 itu memang biasanya artikel-artikel hasil penelitian itu yang harus diperhatikan gitu, seperti itu sih. Jadi tergantung dari keinginan kelembagaannya, apakah jurnal ini dipertahankan
dengan misalkan status Sinta 2-nya atau bahkan ditingkatkan, atau nantinya ya udahlah yang penting punya jurnal ilmiah dengan status akreditasi seadanya untuk yang berikutnya ya Bu ya, untuk yang berikutnya, karena banyak juga jurnal-jurnal kami yang akhirnya turun gitu ya, bahkan jurnal yang kami yang spesifik aja waktu itu Sintanya malah turun jadi Sinta 4 gitu seperti itu juga yang harus dilakukan. Jadi memang bukan hanya dari perubahan nama saja yang mempengaruhi akreditasi itu, justru dari bagaimana pengelolaan ke depannya gitu terhadap jurnal itu sih Bu. Terima kasih nih Pak Andri. Baik, Mak. Ada Terima lagi kasih. barangkali yang mau bertanya? Mbak Nadine masih ada? Sudah ya? Oh ada satu Bu Ermi, silakan. Baik, terima kasih Bu Lina. Pak Andri, perkenalkan saya Ermi, salah satu pengelola jurnal pasca panen. Nah, kembali ke jurnal pasca panen tadi Pak, kan sepertinya kalau untuk bertahan itu susah ya, meskipun tadi Bu Miski menyarankan menghapus nama penelitian. Jadi jurnal penelitian pasca panen menjadi jurnal pasca panen pertanian. Nah, itu juga susah ya, karena kita berat di skop. Karena skop kita kan lebih berat ke penelitian ya Pak ya. Nah, oke lah, mungkin nanti ganti nama ya Pak ya. Tadinya kita menghindari yang major tadi Pak. Jadi ternyata sepertinya nggak bisa menghindar juga ya Pak ya. Jadi kalau memang namanya jurnal majalah ilmiah pasca panen ya. Nah, kita kan tadi prosesnya harus bersurat ke Kemendikbud ya Pak ya. Kemudian artinya itu harus ganti ISSN. Nah, dan harus melapor kalau ini adalah lanjutan dari jurnal yang terakreditasi sebelumnya gitu ya. Nah, apakah kira-kira karena kita lanjutan akreditasi ya, dan pasti penilaiannya nanti beda ya, karena parameter penilaian dari yang Sinta 2 itu kan beda ya pastinya dengan yang akan ada nanti nama baru kita gitu ya. Apakah ada kemudahan tersendiri karena kita lanjutan ya Pak ya dari yang sudah terakreditasi sebelumnya? Itu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Baik. Ya, baik Bu. Jadi kalau sebenarnya tergantung dari kondisi sekarang juga ya Bu ya. Terutama dengan jumlah naskah. Bagaimana status naskah yang ada di jurnal penelitian pasca panen ya. Nah, ketika nanti berubah pun, makanya tadi daripada skupnya yang dirubah, mendingan skupnya yang ditambah. Jadi tetap jurnal ini mewadahi untuk artikel-artikel hasil penelitian seperti itu. Tapi kan impact-nya jadi nanti Pak Kepalanya harus menambah editor Pak, gitu ya. Jadi untuk menjaga konsistensi, jadi artinya editor yang terkait hasil penelitian tetap terlibat gitu ya, dan mencari reviewernya juga sama gitu ya, tetap terlibat sebagaimana proses yang terjadi sekarang saja Bu. Tapi untuk memfasilitasi teman-teman yang di luar Litbang itu ya, itu tetap diakomodir. Tentunya kan harus ada editor yang memang khusus menangani ini gitu ya, di luar artikel-artikel yang penelitian gitu ya, seperti itu. Makanya artikel itu jadinya nanti diperkaya gitu ya, diperkaya. Tapi kan untuk menjaga kekayaan artikel itu ya tadi harus kinerja dari editor dan reviewernya yang harus ditingkatkan ya, seperti itu. Bukan orangnya tetap itu aja tapi artikelnya harus nambah gitu ya. Nah, itu juga kami di BRIN juga tidak bisa melakukan itu gitu. Kami juga jurnal-jurnal di BRIN juga tidak bisa melakukan itu. Jadi yang kami lakukan itu menambah jumlah editornya, justru menambah jumlah editornya agar nanti jurnal itu tetap menghasilkan artikel-artikel yang berkualitas tentunya ya, seperti itu. Jadi kalau saran saya memang tidak perlu, kalau merubah nama jurnal ya dipersilahkan. Itu kami juga di BRIN tidak bisa mengintervensi, itu sudah kebijakannya ya, sudah kebijakan. Tapi kalau saran saya yang lain itu adalah
memfasilitasi juga artikel-artikel hasil riset. Karena apa? Karena untuk akreditasi ya, terutama itu yang Sinta 2 itu tetap gitu artikel hasil riset yang diperhatikan biasanya untuk penilaian ya. Karena saya kebetulan diamanahi juga sebagai asesor manajemen, jadi masih tetap artikel hasil riset yang harus dikuatkan ya Pak gitu ya. Jadi misalkan dari 10 misalkan nanti 5 itu minimal artikel hasil riset kalau saran saya. Kemudahan tidak ada Bu, tidak ada kemudahan dalam akreditasi ya, apalagi sekarang. Makanya jurnal-jurnal kami pun yang tadinya Sinta 2 itu banyak yang beberapa lah, nggak banyak, beberapa yang turun ke Sinta 3 bahkan ke Sinta 4 gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya memang apa ya, bukan masalah dari pengelolaan sebenarnya. Jadi yang penting itu konsistensi jumlah, bukan perubahan pengelola ya maksudnya, tapi konsistensi pengelolaan aja sih yang mempengaruhi akreditasi itu, seperti itu. Ada lagi? Oh ya, silakan Mbak Tanti. Terima kasih. Mohon izin Pak Kepala Balai, Bu Moderator. Jadi kalau saya berpikir gini Pak, justru kita inginnya memfasilitasi jabatan fungsional lain, kemudian karena kita memang maaf ya, kita sudah bukan penelitian, jadi kita dibalik gitu loh. Kalau yang Bapak sampaikan tadi kan tetap riset, tapi memfasilitasi yang lain. Nah kalau kita tuh, kalau saya ya, pinginnya sebenarnya memfasilitasi teman-teman yang sudah beralih jabatan fungsional, bukan peneliti, tetapi mungkin ada porsi peneliti, tapi porsinya peneliti itu lebih sedikit gitu karena karena peneliti kita udah nggak ada penelitian gitu kan Pak. Nah itu mungkin berarti major ya. Nah dan untuk jurnal nasional itu peneliti mungkin kan presentasi untuk apa untuk HKM mungkin ya, ini kalau salah mungkin bisa dibenarkan. Untuk HKM, KKM itu kan porsinya untuk jurnal nasional itu sedikit ya. Nah itu peluang untuk teman-teman peneliti menulis di jurnal atau di majalah kita itu bisa jadi sedikit gitu. Jadi dan teman-teman yang sekarang mengelola itu kan fungsional lain. Jadi ada PMHP, kemudian Anjak, kemudian nanti ada Pranata Humas. Nah, mungkin akan lebih itu kalau kita lebih fokus di situ gitu. Apakah itu bisa difasilitasi ataukah nanti akreditasinya seperti apa kalau seperti itu Pak? Jadi maaf kita berbeda, maksudnya penelitiannya jadi dikesampingkan tanda kutip karena memang kita bukan penelitian lagi. Itu apakah bisa ataukah nanti akreditasinya seperti apa? Nah, mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Baik, ini terima kasih. Pertanyaan yang ini saya tunggu-tunggu Pak. Iya. Silakan Pak Andri. Akhirnya keluar juga, saya juga menunggu-nunggu sebenarnya. Ya, memang balik lagi ya Bu, mungkin perbedaan paradigma jadinya ya. Jadi ketika ya kita kan memang sudah berubah ya, sudah berubah gitu pasca panen, tidak ada lagi unsur penelitian gitu ya. Namun satu hal, sebenarnya jurnal itu adanya, sebenarnya keberadaan jurnal itu bukan untuk memfasilitasi ya. Jadi memang kalau untuk kepala BRIN itu kita adanya jurnal itu bukan untuk memfasilitasi peneliti kita gitu. Itu sebenarnya perbedaan paradigma ya ketika di Kementan. Ya memang sekarang ini memang sering jadi perdebatan ya Bu ya dengan dari peneliti di BRIN sendiri. Ya kita kan harus punya jurnal yang memang untuk memfasilitasi kita. Tapi memang perbedaannya kepala itu, jurnal itu bukan untuk diri kita sendiri tapi untuk orang lain, keberadaan jurnal itu. Seperti itu yang pertama Bu. Tapi ya dengan pemikiran Ibu tadi sebenarnya nggak salah, nggak ada yang salah Bu. Jadi silakan saja jurnal itu mau standingnya mau sampai seperti apa. Kalau hanya misalkan untuk memfasilitasi fungsional lain karena memang tadi tupoksinya yang berubah, itu dipersilahkan. Tapi kan ada impact yang akan terjadi.
Itu. Jadi rata-rata jurnal yang misalkan kajian, deskriptif itu tidak akan mungkin Sinta 2 bisa dipertahankan. Tapi kalau misalkan untuk Sinta 1 bahkan untuk Scopus itu tidak rata-rata tidak ada ya, tidak ada yang seperti itu gitu ya. Belum pernah ada yang jurnal-jurnal yang terkait misalkan yang bukan murni hasil riset itu tidak ada yang bisa tembus Scopus gitu ya, seperti itu. Nah, itu memang kita juga di BRIN sebenarnya ingin ada 2 kategorisasi jurnal sebenarnya Bu. Jadi ada jurnal yang memang bersiap untuk internasional, ada juga jurnal yang memang untuk pembinaan seperti itu. Nah, yang dilakukan Kementan sekarang itu arah kebijakannya mau seperti apa untuk membina, memfasilitasi jurnal-jurnal SDM-SDM yang ada di Kementerian Pertanian dengan lingkupnya JF-nya yang sudah tidak ada peneliti lagi, atau memang untuk media publikasi keluar gitu ya, seperti itu. Jadi memang yang harus dilakukan itu bisa saja misalkan penulisnya itu bukan JF peneliti tapi editornya itu JF peneliti, karena memang lebih paham terkait penulisan gitu ya Bu ya, karya tulis ilmiah itu seperti apa, seperti itu. Karena tetap kalau menurut saya jurnal-jurnal di Kementan itu harus melibatkan editor yang ada di BRIN yang sekarang gitu ya, yang dulunya di Kementan kalau menurut saya gitu ya pribadi, karena dari sisi pembinaan pun juga akan lebih baik gitu ya, karena mungkin yang dulunya peneliti di Kementan kan mungkin tata cara penulisan karya tulis ilmiah lebih bagus, tapi ya itu dikembalikan lagi mau mencari editor dari mana, mau mencari reviewer dari mana, itu kan kebijakan dari jurnal itu sendiri gitu ya, mau ke arah mana sebenarnya. Itu mungkin Bu yang bisa saya jawab. Ada lagi mungkin Bu masih kurang puas atau gimana? Ya, silakan Mbak Tanti masih. Ya silakan Bu. Oke. Nah, jadi masih boleh mempertahankan Sinta 2 gitu kan, walaupun bukan penelitian ya. Jadi majalah ilmiah non penelitian ya Pak ya. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada lagi yang akan ditanyakan pada kesempatan hari ini, saya ingin mencoba ya merangkum tadi dari beberapa pertanyaan. Saya rasa sih memang sudah jelas ya. Hanya tadi untuk jurnal-jurnal di lingkup Badan Litbang, semua rata-rata ini sudah Sinta 2, malah ada Sinta 1 ya yang di BPATP. Masih boleh dipertahankan selama masa akreditasinya berlaku. Tetapi nanti mungkin untuk mempertahankan akreditasi itu yang perlu effort yang keras. Karena sudah banyak yang berubah, ini major change pastinya. Kemudian hasil penelitian pun porsinya akan tidak ada gitu, kecuali ada kerjasama dengan asosiasi profesi, mungkin apakah dengan BRIN atau dengan pihak lain seperti itu. Jadi saya rasa mungkin untuk akreditasi di kami pasca panen Sinta 2 masih bisa lanjut hingga 2024 seandainya mau dilakukan, tinggal nanti bagaimana mempertahankan akreditasinya. Kemudian untuk perubahan-perubahan nggak masalah ya Pak Andri ya. Demikian mungkin ya yang bisa saya rangkum. Saya rasa semua tadi sudah jelas sekali yang dipaparkan maupun dipertanyakan dari peserta. Saya selaku moderator menyampaikan banyak terima kasih kepada narasumber Pak Andri Agus Rahman dari BRIN. Kita sekali lagi mohon aplausnya untuk Pak Andri Agus Rahman. Nanti mungkin kami sering kontak-kontak nih Pak Andri, konsultasi mengenai perubahan nanti nama jurnal di lingkup Badan Litbang. Bapak Ibu peserta sosialisasi untuk majalah ilmiah hari ini, kami menyampaikan banyak terima kasih atas partisipasi dan interaksinya yang sangat baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber tadi sangat bermanfaat dan tentu saja kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan maupun penyampaian materi tadi. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian sosialisasi kita hari ini.
Panitia mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita dan Ibu moderator kita. Panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara berlangsung. Terkait dengan sertifikat, mohon Bapak Ibu peserta untuk mengisi form evaluasi kami, sekaligus kami akan berikan sertifikat melalui link yang dibagikan oleh admin kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.